Halo adik-adik, saat ini kita masuk materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, adapun berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yaitu yang pertama, sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Tiga, tidak toleran. Empat, penyalahgunaan kekuasaan. Dan masih banyak contoh lainnya. Oke, yang pertama, sikap egois dan mementingkan diri sendiri, yaitu seseorang yang mengabaikan hak orang lain, selalu menuntut haknya tanpa memperhatikan kewajibannya. Yaitu contohnya, seseorang yang tidak mau mendengar pendapat orang lain, mau menang sendiri, tidak mau bekerja sama karena merasa dirinya paling pintar, ya, itu contohnya. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini contohnya apa? Yaitu seseorang yang berbuat seenaknya, ya, tidak mau tahu dengan hak orang lain, ya. Contohnya itu tidak menghargai peraturan yang ada, tidak mematuhi peraturan-peraturan dalam negeri, ya, tidak ada rasa kesadaran berbangsa dan bernegaranya. Lebih senang berbelanja barang-barang impor dibanding barang-barang dalam negeri. Terus masih ada sikap yang mencela suku-suku lainnya gitu. Sementara di Indonesia ini kan ada berbagai macam suku dan rasa untuk menghargai itu masih rendah, ya. Itu contoh yang nomor 2. Selanjutnya, tidak toleran. Tidak toleran ini yaitu saling tidak menghargai, tidak menghormati kedudukan orang lain. Ya, contohnya di kelas kita mempunyai ketua kelas. Contohnya, kamu tidak menghargai kedudukannya untuk memimpin kelas itu. Ya, kamu tetap ribut sementara kamu sudah disuruh untuk diam, kamu masih ribut. Berarti kamu tidak menghargai kedudukan seorang ketua kelas atau juga wali kelas kamu tidak menghargainya gitu. Selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan, ya. Ada banyak kekuasaan yang kita temukan, terutama di negeri ini, ya. Contohnya MPR, ya, DPR, presiden, lembaga-lembaga negara, ya, penyalahgunaan kekuasaan. Ketika seseorang sudah mempunyai kuasa, dia semena-mena melakukan apapun sesuka hatinya, mengabaikan hak orang lain, ya. Kalau contoh kecilnya di kelas, ya, seorang ketua kelas contohnya, karena dia punya kedudukan sebagai ketua kelas, ya, sesuka hatinya melakukan apapun, ya, itu berarti penyalahgunaan kekuasaan, mengabaikan hak orang lain demi hak sendiri, gitu ya. Oke. Selanjutnya, masuk ke pelanggaran terhadap hak warga negara, ya. Yang pertama, penegakan hukum masih belum optimal, yaitu melanggar pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945, ya, yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, ya. Tapi penegakan hukumnya masih belum optimal, ya. Yang kedua, tingkat kemiskinan dan pengangguran meningkat. Ya, saat ini kita lihat mungkin ada keluarga kita juga yang masih pengangguran, yang susah sekali mencari pekerjaan, sementara pendidikannya sudah mencukupi gitu ya. Berarti itu melanggar pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, berarti ada undang-undang yang mengatur bahwa kita itu berhak untuk memperoleh pekerjaan. Berikutnya, pembunuhan, pemerkosaan, KDRT, dan sebagainya. Saat ini makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ya, ini melanggar pasal 28A sampai pasal 28J Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin keberadaan hak asasi manusia.
Kamu bisa baca undang-undang kamu ya. Ini di pasal 28A sampai 28J yaitu berisikan tentang keberadaan hak asasi manusia. Selanjutnya, penyerangan tempat beribadah. Saat ini masih banyak tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Ya, contohnya itu penyerangan tempat beribadah. Yaitu ini melanggar pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ya, berarti ada undang-undang yang mengatur, yang menjamin bahwa kita berhak untuk beribadah. Selanjutnya, angka putus sekolah cukup tinggi, ya. Berarti belum terlaksananya sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ya. Saat ini masih banyak yang putus sekolah, bahkan masih ada yang sama sekali tidak pernah menduduki kursi di sekolah, artinya tidak pernah sekolah ya. Selanjutnya, pelanggaran hak cipta, ya misalnya peredaran VCD, DVD, bajakan itu berarti melanggar undang-undang kode etik IT ya. Perilaku plagiat, membuat plagiat seseorang yang membuat sebuah karya ya tanpa memperhatikan kode etiknya. Oke. Itu pelanggaran terhadap hak warga negara yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari juga. Selanjutnya, contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Ya. Pertama itu ada peristiwa penculikan para aktivis politik. Ya. Di tahun 1998. Yang kedua, kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya Porong, Jawa Timur pada tahun 1994. Ketiga, kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas pada tahun 1996 di Yogyakarta. Peristiwa Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998. Kasus bom Bali pada tahun 2002. Nah, untuk kalian semuanya, ini ada 5 kasus. Ya, menjadi tugas kamu yaitu mencari tahu dari kelima kasus ini. Bagaimana kejadiannya, akibat dari kasus ini, dan hak-hak apa saja yang telah dilanggar dari kasus ini, dari peristiwa ini. Ya, ini saya tidak akan menjelaskan di sini. Kita bisa mencari tahu dari media sosial atau dari buku. Oke, selanjutnya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang di lingkungan keluarga. Ya. Yang pertama, orang tua memaksakan keinginannya kepada anaknya. Yang selanjutnya, orang tua menganiaya anaknya. Ya. Anak melawan, menganiaya orang tua atau saudaranya. Majikan memperlakukan asisten rumah tangganya sewenang-wenangnya dan tidak memperdulikan hak-haknya. Nah, ini sudah banyak kita temukan, bahkan berita juga sudah sering kita dengar atau sudah kita tonton dari televisi. Orang tua memaksakan keinginannya kepada anaknya. Contohnya hal kecil, ketika seseorang tua memaksakan anaknya untuk kuliah ngambil jurusan ini, ya, tanpa memperhatikan bahwa anaknya itu sebenarnya keinginannya apa, ingin kuliah jurusan apa. Tapi karena orang tua ingin anaknya memilih sesuai dengan kemauan orang tuanya, sehingga anaknya tidak bebas untuk melakukan sesuai keinginannya, sesuai hak yang dimiliki. Ya, itu melanggar hak di lingkungan keluarga juga. Orang tua menganiaya anaknya. Nah, ini juga sudah sering orang tua yang menyiksa anaknya.
Ya, hal kecilnya contohnya tidak mengizinkan anaknya sekolah, bisa juga, atau menyiksa anaknya karena orang tua KDRT contoh ya, jadi korbannya anaknya. Anak melawan, menganiaya orang tua atau saudaranya, sudah sering juga anak durhaka. Ketika anaknya tidak terima, orang tuanya contohnya menegur. Ya, sudah banyak ya contoh-contoh kita lihat juga di media sosial, di surat kabar ketika seseorang menganiaya anak orang tuanya gitu ya. Selanjutnya, majikan memperlakukan asisten rumah tangganya ya dan tidak memperdulikan hak-haknya. Sudah sangat banyak kasus ini. Yang majikan memperkosa pembantu atau majikan membunuh pembantu ya, atau majikan menyiksa pembantu, atau majikan tidak memberikan gaji seorang pembantu dan lain sebagainya. Ya, itu di lingkungan keluarga. Kalau di sekolah, ya, guru melakukan kekerasan fisik kepada siswanya. Nah, untuk sekarang sudah jarang ya, karena sudah dilarang juga, tidak boleh guru melakukan kekerasan fisik ke siswa, contohnya memukul, mencubit, dan lain sebagainya ya. Ini sudah jarang lah, mungkin ada tapi sudah jarang ya. Yang kedua, siswa senior melakukan tindak kekerasan fisik dan mental kepada juniornya. Nah, ini masih ada ini sampai sekarang. Senioritas, hukum senioritas ini karena merasa sudah senior, sesuka hatinya mengospek juniornya gitu ya. Dan ada pasal contohnya merasa dirinya paling hebat, paling tua di sekolah itu gitu ya. Mengospek berlebihan sehingga melakukan tindak kekerasan fisik dan mental junior. Ini salah ya. Selanjutnya melakukan tawuran pelajar dan teman sekolahnya atau siswa lain dari sekolah lain. Ya, ini sangat salah. Ya. Tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya. Kalian ikut tawuran pelajar, tidak berguna ya. Yang ada, kalian akan menyusahkan orang lain. Ya, bisa juga ini menghilangkan nyawa orang lain. Ya. Selanjutnya, di masyarakat itu, pertikaian antar kelompok atau geng, atau antar suku, atau antar daerah. Ya, mungkin kalian juga sering melihat contohnya dari geng ini, ya, dari masyarakat ini, dari suku ini. Ya, berantem dengan suku ini, gitulah. Yang selanjutnya penculikan bayi, meminta tebusan atau dijual kepada orang lain, ini sudah sering. Makanya kita harus lebih hati-hati kalau ada adik kita yang kecil, kita jaga karena itu bisa dimanfaatkan. Diculik, terus kita ditelepon gitu ya, udah sering juga kejadian ditelepon terus minta tembusan. Sebenarnya si penjahat ini tidak membutuhkan anak kecil ini, hanya membutuhkan uang tebusan gitu ya. Ini juga meresahkan masyarakat. Pembunuhan, ya, pembunuhan berencana ataupun tidak disengaja. Adanya dendam di masa lalu atau masalah di masa lalu sehingga berefek untuk sekarang gitu. Ini juga meresahkan dan melanggar hak orang lain karena menghilangkan nyawa orang lain ya. Selanjutnya, merusak sarana fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan keputusan pemerintah. Nah, ini sangat salah besar ya. Masalahnya dengan pemerintah tapi yang dirusak yaitu sarana. Ini tidak boleh. Sangat dilarang ya. Oke, lihat, di dalam masyarakat sering ditemukan adanya pengingkaran kewajiban. Salah satunya melakukan pelanggaran hukum, misalnya pelanggaran tertib lalu lintas seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM, melanggar rambu lalu lintas, dan tidak menggunakan helm. Nah, ini juga sudah sering kan, ngebut-ngebutan juga sering.
Ya, buat siswa yang mempelajari materi ini, setidaknya kamu tahu bahwa itu sudah melanggar hukum. Ya, jangan dilakukan lagi. Selanjutnya, berbagai upaya telah dilakukan bangsa Indonesia untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, dan upaya tersebut terlihat dengan meratifikasi instrumen-instrumen penting PBB tentang hak asasi manusia. Di sini bahwa Indonesia berusaha ya untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia itu dengan bekerja sama dengan PBB. Ya. Selanjutnya yaitu instrumen apa saja itu? Yang pertama, konvensi melawan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya, termasuk perlakuan merendahkan dan hukuman. Yaitu cara penanganannya, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, yaitu dengan Kovenan internasional untuk hak politik dan hak sivil. Berikutnya, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Keempat, konvensi internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi ras. Ya. Selanjutnya, Kovenan internasional untuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, konvensi hak-hak anak. Ya, kamu bisa membaca di buku kamu untuk lebih jelasnya lagi. Ya, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan keikutsertaan Indonesia dalam Komisi Antar Pemerintahan Negara-negara ASEAN untuk hak asasi manusia. Ya, maka Indonesia memiliki kewajiban menjunjung tinggi HAM di wilayahnya. Ya, artinya Indonesia atau kita tidak hanya menghargai hak asasi yang ada di Indonesia, tapi juga negara-negara lain yang ikut bergabung di ASEAN. Ya. Oke, penanganan pelanggaran ini ada beberapa cara. Pertama, cara preventif, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Ya, artinya ini pemerintah sudah menetapkan undang-undang bahwa melanggar pasal sekian akan mendapatkan sanksi begini. Ya. Artinya sudah ada upaya sebelum terjadinya pengingkaran itu dengan memberikan undang-undang yang tegas. Ya. Selanjutnya, cara represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali, yaitu memberikan sanksi yang tegas. Ketika pengingkaran sudah terjadi, ya, langsung diberikan sanksi yang tegas sesuai undang-undang yang sudah diberlakukan. Nah, kalau upaya pencegahannya, yang pertama itu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Ya. Artinya, hukum yang tegas akan memberikan pelajaran yang tegas pula terhadap masyarakat. Ya. Dan para pejabat penegak hukum juga harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, ya, memberikan perlindungan kepada setiap orang dan dari perbuatan melawan hukum. Itu ya. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga tinggi seperti KPK, Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan, ya. Selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi KPK ini dan lain sebagainya, lembaga-lembaga yang lainnya juga ya harus mengoptimalkan perannya. Apa itu KPK? Komisi Pemberantas Korupsi. Ya, ini yang menangani orang-orang yang korupsi. Selanjutnya Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ya, yang menjamin hak asasi manusia. KPAI, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang menjamin hak anak. Ya. Terus Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,
Ya, berarti perempuan juga ada. Ya, untuk penjamin haknya. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ya, ini untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Ya, semakin bagus pelayanan ya pemerintah kepada masyarakat, semakin minim juga pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang diberikan. Selanjutnya, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Ya, artinya semakin bagus, semakin ketat ya lembaga negara, lembaga keamanan dan pertahanan negara, maka hak kita juga semakin terjamin keamanannya. Oke ya, dan lain sebagainya, masih banyak contohnya. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Oke, sampai ketemu di materi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita sudahi materi kita hari ini. Untuk tugas nanti bisa dihubungi secara pribadi. Terima kasih, selamat pagi.